tradisi si Gajah Lalang Lipa telah dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur Sulawesi Selatan yang dipentaskan di atas panggung seni budaya. Adapun nilai-nilai dan ritual si Gajah Lalang Lipa yang diartikan sarung sebagai simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Bugis. Sahabat Garis Khatulistiwa, kali ini tim Garis Khatulistiwa akan menyajikan liputan Si Gajang Lalang Lipa yang akan dipentaskan oleh teman-teman dari Aliansi Jurnalis Kreatif atau AJK Bone. Seperti diketahui bersama, Si Gajang Lalang Lipa merupakan proses penyelesaian akhir atau solusi terakhir dari dua pihak yang berselisih paham. Jika berbagai cara untuk bersepakat sudah dilakukan, namun belum juga mencapai kata sepakat, maka Si Gajang Lalang Lipa menjadi solusi terakhir. Bagaimana ritual Si Gajang Lalang Lipa? Apa-apa saja biasanya dilakukan jika akan melakoni Si Gajang Lalang Lipa? Mari kita sama-sama menyaksikan persiapan pementasan Si Gajang Lalang Lipa yang akan dipersembahkan oleh para seniman di Bone. Si Gajang Lalang Lipa merupakan bahasa dari suku Bugis atau bagi suku Makassar disebut Sitobo Lalang Lipa. Yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti saling menikam di dalam sarung ini punya banyak persiapan. Seperti yang dilakukan oleh saudara Fahrul ini, sejumlah persiapan dilakukan sebelum melakukan pementasan yang konon adalah persiapan yang hampir serupa dilakukan oleh mereka yang dahulu melakukan ritual Si Gajang Lalang Lipa. Kawali atau badik harus dibersihkan terlebih dahulu atau dalam istilah Bugisnya dikenal dengan sebutan matompang. Pembersihan kawali atau badik ini menggunakan jeruk yang sebelumnya harus dibacakan mantra khusus sembari membakar dupa. Kawali atau badik digosok dengan jari tangan menggunakan air perasan jeruk hingga bersih. Proses ini terus dilakukan hingga diyakini kawali atau badik itu sudah bersih. Setelah kawali atau badik sudah bersih, maka persiapan untuk menuju tempat pelaksanaan Si Gajang Lalang Lipa dilaksanakan. Karena ini pementasan seni, maka sampai di panggung pemain harus bersiap-siap dan mengganti kostum.
Suara gendang bertalu-talu dan alat musik tiup pui-pui juga semakin keras terdengar. Itu pertanda bahwa pertunjukan Si Gajeng Lalen Lipa akan segera dimulai. Kabupaten Bone ini menaiki panggung. Suara musik tradisional semakin menjadi-jadi. Setelah meminta izin kepada para penonton untuk melakukan pertunjukan, keduanya lalu bersiap-siap melakukan Si Gajeng Lalen Lipa. Seperti inilah laki-laki dari tanah Sulawesi Selatan dalam menjaga harkat dan martabat mereka. Nyawa pun rela dikorbankan jika itu memang perlu untuk mempertahankan diri atau harga diri. Kedua pemain ini kemudian saling tatap, kemudian melakukan gerakan memutar searah jarum jam, kemudian perlahan-lahan saling mendekat dan bertemu di tengah panggung. Istilah Si Gajeng Lalen Lipa itu memang sudah ada sejak dulu di wilayah Bugis Makassar ini. Nah, pada umumnya Si Gajeng Lalen Lipa itu adalah bentuk penyelesaian terakhir bagi satu persoalan. Nah, tapi hal ini dilakukan bukan dalam bentuk peperangan antara satu negara dengan satu kerajaan dan kerajaan lain, tetapi lebih bersifat pribadi. Lebih bersifat pribadi tentang sirik seseorang. Jadi, adapun kegiatan itu dilaksanakan sebelumnya mereka saling berjanji dan saling menunjukkan sikap sebagai seorang laki-laki yang jantan, laki Bugis yang jantan. Disinilah mereka membuktikan kejantanan itu. Nah, udah. Sarung hitam yang dibawa oleh Fahrul kemudian dilebarkan agar sang lawan bisa masuk ke dalam. Setelah itu mereka saling merangkul dan mengeluarkan kawali atau badik dan dimulailah aksi saling menikam di dalam sebuah sarung. Maka ritual semacam ini telah ditinggalkan oleh masyarakat Bugis. Ini tradisi Si Gajeng Lalen Lipa telah dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur Sulawesi Selatan. Kedua pemain bergulat sambil saling tikam. Jika salah satu dari keduanya ada yang terlebih dahulu mengeluarkan darah, maka dianggap kalah dan harus menerima kekalahan itu dengan jiwa kesatria. Sebaliknya, bagi sang pemenang tak boleh jumawa. Ada dalam satu sarung berarti kita berada dalam satu habitat dan satu manusia. Inilah ciri khas budaya Bugis. Ketika sebuah perselisihan tak dapat lagi dihindari, maka hawa di saat seperti itu konflik berdarah mengacu kepada sebuah orientasi ujian kemuliaan seorang manusia.
Selamat bertemu kembali sahabat Garis Khatulistiwa. Pada episode kali ini, tim Garis Khatulistiwa berkesempatan menyajikan liputan khas dari Kabupaten Bode, Sulawesi Selatan, yakni sebuah permainan di kalangan prajurit sejak zaman dahulu yang akan dipentaskan oleh para seniman muda Bone yang tergabung dalam lembaga pemerhati Parewa Besi Lamaktawa. Masalo Kawali, begitulah nama permainan yang jika dilihat terbilang sangat ekstrim. Bagaimana tidak, permainan yang mirip asing-asing atau gobak sodor ini saat dimainkan menggunakan badik atau dalam bahasa Bugis disebut dengan kawali. Namun sebelum memulai permainan tersebut, para pemainnya harus terlebih dahulu menjalani sejumlah ritual. Hal ini agar pada saat bermain nanti, para pemain dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Bagaimana ritual dan apa saja yang dilakukan sahabat Garis Khatulistiwa? Mari kita simak satu-satu ritualnya. Sebelum memulai permainan ini, semua pemain harus mengikuti ritual yang dipimpin oleh seorang pawang atau guru. Sejumlah bahan-bahan ritual pun disiapkan seperti kemenyan, kelapa, seekor ayam, pisang, dan lainnya. Selain itu, alat-alat yang digunakan untuk bermain yakni kawali atau badik diikutkan dalam ritual. Saat semua bahan siap, ritual ini diawali oleh pembakaran dupa oleh sang pawang. Dupa ini kemudian dibacakan mantra dan ditaburi kemenyan. Perlu diketahui jika saat ritual ini dilakukan, semua pemain tidak boleh kehilangan fokus. Setiap detail dari proses ini harus betul-betul diperhatikan oleh semua pemain. Hal itu bertujuan agar para pemain nanti dapat berkonsentrasi dengan pengisian. Usai sang pawang memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa selesai dibacakan, maka dupa kemudian diayunkan memutar ke arah semua pemain, agar asap dari dupa tersebut mengenai semua pemain. Kawali atau badik yang ada tak lupa dibacakan mantra-mantra khusus. Setelah itu, satu persatu kawali atau badik diberikan tetesan darah ayam, lalu dilanjutkan pemberian darah kepada para pemainnya. Setelah mantra-mantra dalam ritual dibacakan, waktunya para pemain untuk kemudian dipegang oleh sang pawang atau guru. Disinilah proses pengisian ilmu kebal atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan Malisel. Masalo Kawali itu adalah salah satu bentuk permainan yang konon permainan itu dilakukan oleh para laskar, prajurit-prajurit pemberani sebagai bentuk pengisi waktu dalam menghibur diri. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk permainan yang disebut Masalo Kawali, di mana permainan itu juga menguji ketangkasan mereka dalam menangkap lawan, menghadapi senjata tajam, menguji keberanian mereka, menghadapi senjata tajam, menguji kemampuan mereka, kekebalan mereka terhadap segala jenis senjata. Ini disebut cara Masalo Kawali. Usai prosesi malise dilakukan, para pemain kemudian langsung diuji oleh sang pawang dengan cara menusuk badik ke tubuh para pemain. Gunanya untuk mengetahui apakah para pemain sudah siap untuk bermain. Namun perlu diketahui, jika ritual awal dari semua ini, para pemain harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Setelah itu, pemain tidak boleh lagi membuang hadas
baik hadas kecil terlebih hadas besar sebelum bermain. Biasanya kami melakukannya sebelum melakukan ritual, kami mengambil air wudhu dulu. Baru kemudian ada pawang yang akan membimbing kami dan akan memberikan pengisian untuk agar kami tidak terhindar dari segala yang tidak kita inginkan. Kegiatan ini sudah hampir 5 kali kami lakukan. Dan kami adalah hanya beberapa orang yang melakukan ritual ini dan melakukan masalah wali. Biasa pada saat pesta rakyat, hari jadi Bone, termasuk hari jadi Bone yang sekarang ini, dan para tamu. Jika ada tamu undangan besar, pejabat yang datang ke kabupaten kami dan meminta untuk melakukan ini permainan ini, kami siap melakukannya. Tidak pernah merasakan takut? Kalau merasa takut ada, tapi insya Allah berkat doa dan sering kita melakukannya, insya Allah tidak akan lagi. Usai menjalani ritual, para pemain kemudian bersalaman dengan pawang atau guru. Mereka pun siap menjalani atau melakoni permainan yang sudah sejak dahulu ada di wilayah Bone. Perlu diketahui jika apa yang dilakukan ini adalah tak lain hanya untuk meminta ridho dari Yang Maha Kuasa agar diberi perlindungan saat memainkan permainan yang sangat berisiko ini. Semoga saat bermain nanti, tak satupun pemain yang terluka. Pementasan segera akan dilaksanakan. Para pemain sudah siap untuk melakukan permainan si Kajang Lalin Lipa. Namun, untuk tahap terakhir, sebuah ritual sebelum memasuki lapangan harus kembali dilakukan. Pembakaran dupa kembali dilakukan. Kali ini para pemain harus diasapi oleh dupa yang telah disiapkan. Tak lupa para pemain melakukan gerakan seakan mengoleskan asap dari dupa ke sekujur tubuh mereka. Setelah semua selesai, waktunya pertunjukan. Sekedar diketahui, pertunjukan masal Lokawali ini dilaksanakan dalam rangkaian Festival Serumpun Bugis yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Kreatif AJK Bone pada pelaksanaan Bone Fair 2016. Tabuhan gendang dan suara kui-kui atau alat tiup khas Sulawesi Selatan sudah memanaskan arena. Satu persatu pemain memasuki arena permainan masal Lokawali. Sebelum memasuki arena, para pemain berbaris terlebih dahulu untuk memberi penghormatan kepada penonton. Para pemain kemudian mengambil posisi. Mereka lalu membagi diri menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bertindak sebagai penjaga dan satu kelompok lagi bertindak untuk menyerang.
Suara tabuhan gedang semakin kencang. Kawali atau badik para penjaga juga telah terhunus. Saatnya pertunjukan dimulai oleh para pemain yang tak nampak sedikit pun ketakutan di wajahnya. Berlari ke sana kemari, para penjaga nampak beringas menjulur-julurkan kawali atau badik yang ada di tangannya. Sementara kelompok yang menyerang juga tidak mau kalah dan berusaha lolos dari para hadangan penjaga. Terkadang pada saat menangkan peperangan, tapi terlebih kegiatan ini banyak dilakukan hanya sebagai pengisi waktu, sebagai hiburan mereka sendiri pada waktu itu. Karena tidak ada kegiatan lain, tidak ada hiburan-hiburan lain. Bagaimana kalau mereka menciptakan sebuah kegiatan hiburan, kegiatan olahraga juga, tapi sebenarnya bukan untuk sebagai bentuk pujian atau mempertontonkan kelebihan diri kepada orang lain, tidak. Tapi sekedar ini hanya bentuk hiburan bagi mereka, sekaligus menguji keberanian mereka, mental mereka terhadap. Permainan ini penuh ketegangan para penonton, namun tidak bagi para pemainnya. Bahkan sesekali nampak gerakan-gerakan lucu yang ditampilkan, dan hal ini bermaksud untuk menghibur penonton yang melihat aksi pementasan ini. Setiap kelompok yang menjaga baru bisa menanggalkan tugasnya sebagai penjaga jika berhasil mengenai tubuh lawannya dengan menggunakan kawali. Maka secara otomatis mereka yang bertindak sebagai penjaga akan bergantian menyerang. Begitulah permainan masal kawali yang dahulu kala dimainkan oleh para prajurit kerajaan Bone. Tujuannya tidak lain untuk adu ketangkasan dan untuk menghibur petinggi kerajaan, bagi para tamu kerajaan dan untuk menghibur sesama prajurit. Dahulu kala, kegiatan ini biasanya diadakan jika sedang ada upacara-upacara kerajaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama. Terima kasih lagi atas ketertiban penonton. Mungkin. Terima kasih.